Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Teori Akuntansi kelas 05 SAKM 001 ingin mempresentasikan tentang laba. Sebelumnya perkenalkan, saya Fadli Fadila dan rekan saya Anis Kurnia Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang laba. Laba adalah tambahan kemampuan ekonomik yang ditandai dengan kenaikan kapital dalam suatu periode yang berasal dari kegiatan produktif. Dalam arti luas, dapat dikonsumsi atau ditarik oleh entitas penguasa pemilik kapital tanpa mengurangi kemampuan ekonomi kapital mula-mula atau awal periode. Dalam teori akuntansi, laba diartikan sebagai laba komprehensif, yaitu perubahan dalam aset bersih suatu badan usaha selama suatu periode yang berasal dari transaksi dan kejadian lain dan kondisi dari sumber-sumber non-pemilik. Apabila dilihat menggunakan PABU, laba adalah selisih pendapatan dan biaya yang diukur dan disajikan atas dasar prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Selanjutnya adalah tujuan pelaporan laba. Laba akuntansi dengan berbagai implementasinya diharapkan dapat digunakan antara lain: pertama, indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian atas investasi atau net of return on invested capital. Yang kedua, mengukur prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen, yaitu maksudnya mengukur kinerja perusahaan itu untuk mengetahui pencapaian tujuan perusahaannya terhadap kinerja unit bisnis dengan mengurangi hasil pencapaian yang telah diraih melalui strategi yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan itu. Yang ketiga itu sebagai dasar penentuan besaran pengenaan pajak. Yang keempat sebagai alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. Yang kelima itu sebagai dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif perusahaan publik. Yang keenam sebagai alat pengendalian terhadap debitur dalam kontrak utang. Ketujuh sebagai dasar kompensasi dan pembagian bonus Yang ke-8 itu sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian keputusan. Yang ke-9 sebagai dasar pembagian dividen. Maksudnya dasar pembagian dividen di sini itu sebagai pembagian keuntungan modal investasi dari perusahaan melalui saham-sahamnya. Selanjutnya adalah konsep laba dalam tataran semantik. Konsep laba dalam tataran semantik berkaitan dengan masalah makna apa yang harus dilekatkan oleh perekayasa pelaporan pada simbol atau elemen laba, sehingga laba bermanfaat dan bermakna. Sebagai informasi, konsep laba dalam tataran semantik meliputi pemaknaan laba sebagai yang pertama sebagai pengukuran kinerja. Laba sebagai pengukuran kinerja ini dimaknai sebagai informasi tentang kinerja masa lalu yang meliputi daya melaba atau earning power, akuntabilitas, dan efisiensi. Sebagai yang kedua itu sebagai pengonfirmasi harapan kepada investor. Perekayasan pelaporan berusaha menyediakan informasi untuk meyakinkan bahwa harapan-harapan investor atau pemakai lainnya di masa lalu tentang kinerja perusahaan. Yang ketiga, tentang estimator laba ekonomi. Perekayasan akuntansi mengharapkan estimator yang baik untuk laba ekonomi. Artinya, perubahan laba akuntansi diharapkan merefleksi pula perubahan ekonomi perusahaan. Selanjutnya, ada perbedaan laba akuntansi dan laba ekonomi. Laba akuntansi itu sebagai penghasilan bersih, sedangkan laba ekonomi itu selisih antara pendapatan dengan biaya. Di sini ada aspek membahas. Yang pertama itu ada sudut pandang pemaknaan. Kalau menurut laba akuntansi itu sebagai perekayasaan akuntansi, penyusunan standar atau penyusunan statement keuangan. Kalau menurut laba ekonomik itu sebagai pemegang saham. Yang kedua itu ada dasar pengukuran. Menurut laba akuntansi itu sebagai cost historis. Cost historis itu adalah rupiah kesepakatan atau harga pertukaran yang telah tercatat dalam sistem pembukuan. Sedangkan menurut laba ekonomik itu ada cost kesempatan, nilai pasar, dan nilai likuidasi. Cost kesepakatan itu adalah biaya yang dikeluarkan seseorang atau institusi ketika memilih suatu kegiatan. Kalau nilai likuidasi itu adalah nilai properti yang dijual melalui lelang setelah mampu hitungkan risiko penjualannya. Terus ada pengertian ekonomik sebagai kelayakan ekonomi jangka panjang. Kalau dari laba akuntansi, kalau menurut laba ekonomik itu sebagai kelayakan ekonomi jangka pendek. Maksudnya kelayakan ekonomi itu sebagai aspek terwujudnya manfaat ekonomi bagi perusahaan sebagai hasil dari penyedia infrastruktur publik tertentu yang lebih besar dibanding masyarakat atau perusahaan itu sendiri. Terus ada makna depresiasi
sebagai akuntansi itu sebagai alokasi cost, kalau menurut laba ekonomik itu sebagai penurunan nilai ekonomik. Kalau terus ada unit pengukur dari laba akuntansi itu sebagai rupiah nominal. Rupiah nominal itu adalah nilai yang tertera dalam instrumen keuangan dengan mata uang. Terus ada menurut laba ekonomik sebagai daya beli. Daya beli itu adalah jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan satuan mata uang. Terus sebagai sasaran pengukuran sifat atau laba. Sebagai laba uang atau nominal menurut laba akuntansi. Laba uang itu adalah terjadinya kenaikan jumlah uang dalam suatu periode tanpa mempertimbangkan faktor daya beli harga faktur pada pengukuran penghasilan bersih akuntansi. Terus ada laba real menurut laba ekonomi. Laba real itu adalah manipulasi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dari aktivitas proses perusahaan sehari-hari. Terus ada konsep yang melandasinya menurut laba akuntansi itu ada kontinuitas akrual. Terus menurut laba ekonomik itu ada likuidasi nilai turun terus sebagai fungsi aset. Kalau menurut laba akuntansi itu fungsi aset itu sebagai sisa potensi jasa. Kalau menurut laba ekonomik itu sebagai simpanan atau sediaan nilai. Selanjutnya kita akan membahas tentang makna laba. Makna laba secara konseptual mempunyai karakteristik umum sebagai berikut. Yang pertama, sebagai kenaikan kemakmuran yang dimiliki atau dikuasai suatu entitas. Yang kedua, perubahan yang terjadi dalam suatu kurun waktu sehingga harus diidentifikasi kemakmuran awal dan kemakmuran akhir. Yang ketiga itu sebagai perubahan dapat dinikmati, distribusi atau ditarik oleh entitas yang menguasai kemakmuran, asalkan kemakmuran awal dipertahankan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Kurnia Dewi. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi yang ke-8 atau di slide 8, yaitu untuk materinya tentang laba dan kapital. Nah, kapital ini bermakna sebagai sediaan atau stok potensi jasa atau kemakmuran. Nah, sedangkan laba bermakna antara kembalian atas investasi dan pengembalian investasi antara transaksi operasi dan transaksi pemilik lebih lanjut. Nah, laba ini dapat dipandang sebagai perubahan aset bersih sehingga sebagai dasar penilaian kapital dapat diterapkan. Untuk yang selanjutnya di sini ada konsep pertahanan kapital. Nah, konsep pertahanan kapital atau konsep ini membedakan antara laba dan kapital. Konsep ini dilandasi oleh gagasan bahwa entitas berhak mendapatkan kembalian atau imbalan atau return dan menikmatinya setelah kapital atau investasi dipertahankan kebutuhannya atau pulih seperti sedia kala. Oke, pembahasan selanjutnya ada konsep laba dalam tataran pragmatik. Nah, pada tataran pragmatik, teori laba berkepentingan untuk meyakinkan bahwa di sini ada 3 poin. Yang pertama itu, laba merupakan prediktor aliran kas ke investor. Terus yang kedua, laba akuntansi bermanfaat dalam perkontrakan efisien dan pengembalian manajemen. Dan yang terakhir, ada laba akuntansi mengandung informasi yang bermanfaat bagi investor. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas tentang laba dan teori entitas. Nah, siapa yang dituju oleh angka laba juga menentukan bagaimana laba diukur. Nah, siapa yang dituju berkaitan dengan teori entitas yang dianut. Nah, di sini ada beberapa teori entitas. Meliputi yang pertama ada entitas usaha bersama, yang kedua ada entitas bisnis, yang ketiga ada entitas investor, yang keempat ada entitas pemilik, yang kelima entitas pemilik residual, yang keenam entitas pengendali, dan yang terakhir ada entitas dana. Nah, entitas dana ini, teori ini menentukan dan membedakan antara biaya dan pembagian laba, sehingga menentukan pula bagaimana komponen-komponen laba rugi disajikan dalam statement laba rugi. Nah, untuk pembahasan terakhir di sini ada penyajian laba. Nah, meskipun praktik
akuntansi dewasa ini dilandasi oleh konsep kesatuan usaha. Nah, statement laba rugi sebenarnya dilandasi juga nih oleh konsep kesatuan pemilik. Nah, untuk tujuan penyusunan dan penyajian statement laba rugi dapat digunakan salah satu sudut pandang di atas. Nah, jadi pada kesimpulannya, konsep yang melandasi rangka dasar pengelolaan data tidak harus sama dengan konsep yang melandasi bentuk, susunan, dan penyajian statement laba rugi. Seperti itu. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan dari kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu laba merupakan elemen yang menjadi perhatian karena laba berperan sebagai representasi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Akan tetapi, teori akuntansi yang belum mencapai pemakaran dan penggunaan laba dari sudut pandangan perakiraan akuntansi, konsep laba dikembangkan untuk mengaruhi tujuan menyediakan informasi tentang kinerja perusahaan secara luas. Teori akuntansi laba menghadapi pendekatan yaitu laba sebagai tujuan konsep dalam tataran semantik meliputi pemaknaan laba sebagai pengukuran kinerja, pengonfirmasi harapan investor, dan estimator laba ekonomi. Dalam tataran sintaktik, teori laba berkepentingan dan mengukur serta menyajikan laba diukur dan diakui atas dasar pendekatan kegiatan atau transaksi. Dengan pendekatan kapital, laba diukur atas dasar penilaian kapital pada awal dan akhir periode. Laba merupakan signal kebijakan manajemen yang baik. Laba juga dianggap mengandung informasi kalau pasar saham bereaksi terhadap pengumuman akuntansi. Oke, sebagai penutupnya, sekian presentasi dari kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.